One, two, three, funk it. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Melianti, mahasiswa STKIP Pasundan Prodi PPKN semester 3. Inilah keseharian saya, yaitu belajar online. Sedih gak sih guys, semenjak ada COVID-19, belajar jadi daring, ketemu teman jadi daring, hal yang harusnya offline jadi online. But it's okay, hopefully we can all carry out activities with enthusiasm and have a good day. Yay! Ngomong-ngomong, tugas kalian numpuk juga gak sih? Ayo ngaku, pasti numpuk ya kan? Tenang sama kok, aku juga banyak banget. Pokoknya teman-teman tetap semangat dan jangan lupa kerjain satu persatu. Kebetulan aku juga lagi ngerjain tugas telah kurikulum mengenai micro teaching. Lumayan susah sih, seolah-olah kita harus menjadi seorang guru yang sedang memaparkan sebuah materi. Ngantuk banget, jam rawan lagi. Tapi udahlah, kerjain aja. Pokoknya aduh. Ayo semangat. Semangat. Ayo mata, ayo semangat. Tapi aku ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi sistem hukum di Indonesia yang terdiri atas 4 subjudul. Kebetulan yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan pertama hanya 2 subjudul saja. Yang pertama di sini ada makna karakteristik hukum, yang dimana nanti kita akan mempelajari definisi hukum, unsur-unsur hukum, tugas hukum, dan karakteristik hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua di sini ada penggolongan hukum, yang dimana nanti kita akan mempelajari mengenai pembagian jenis hukum. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari hak dan kewajiban. Nah, kebetulan antara hak dan hukum itu ada keterkaitannya. Nah, apa sih keterkaitannya? Keterkaitan hukum dan hak adalah kita sebagai warga negara itu berhak mendapatkan kepastian hukum, kesetaraan hukum, yang dimana pada intinya kita sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum. Sebelum mempelajari materi lebih dalam, coba sebutkan satu kata yang bisa mendeskripsikan arti hukum. Aturan. Larangan, Bu. Larangan. Perintah, Bu. Larangan. Wah, ternyata jawaban murid-murid Ibu sudah pintar-pintar, sudah mendekati. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu materinya agar kita lebih paham. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu makna hukum. Coba kalian perhatikan gambar orang yang sedang berkunjung ke kebun binatang. Coba bayangkan, misalnya jika tidak ada pagar yang membatasi kebun binatang, maka akan terjadi kerusuhan karena tidak ada batasan antara liarnya hewan dengan para pengunjung. Ibu pribadi pun apabila tidak ada pagar yang membatasi kebun binatang, tidak akan mau masuk ke kebun binatang itu. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang, yang peranannya yaitu untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia agar manusia itu sendiri tidak sewenang-wenang dan bisa hidup damai dan tentram. Tidak menutup kemungkinan apabila tidak ada aturan lalu lintas, maka orang-orang akan lebih seenaknya dan akan terjadi kesemrawutan di jalan raya. Oleh karena itu, hukum ini sangat berperan penting di masyarakat. Nah, sampai sini paham?
Coba kalau kalian sudah paham, Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan contoh hukum yang ada di lingkungan sekolah. Saya, Bu. Nah, jadi contoh hukum yang ada di lingkungan sekolah adalah tata tertib sekolah. Jadi kita itu mau tidak mau harus menaati segala kebijakan yang ada di sekolah itu, seperti harus datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kita tuh harus mengikuti segala aturan yang ada di sekolah itu. Masuk ke materi definisi hukum. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai rumusan tentang hukum, karena hukum itu sendiri bersifat luas, tergantung sudut pandang atau perspektif orang menilai hukum, sehingga memunculkan para ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hukum. Salah satunya di sini ada pendapat dari Belfort. Nah, pendapat beliau bisa kita simpulkan bahwa hukum itu merupakan aturan atau tata tertib dan kaidah hidup. Unsur-unsur hukum. Nah, maksud yang poin pertama ini adalah satu kali kita melangkah, kita itu diikuti oleh yang namanya hukum. Maka dari itu, dalam bertindak, dalam menyikapi persoalan, kita itu harus berhati-hati. Karena Indonesia dikatakan sebagai negara hukum itu ada pada pasal 1 ayat 3. Kemudian, inti poin kedua adalah hukum itu bersifat konkret, jadi hukum itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat karena hukum itu sendiri memaksa dan mengatur. Kemudian yang ketiga di sini adalah bentuknya, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang keempat di sini ada yang membuatnya. Nah, hukum itu dibuat oleh badan hukum atau orang yang berwenang ya. Kemudian yang kelima di sini ada sanksinya. Nah, sanksi ini diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum. Untuk karakteristik hukum itu ada dua, yaitu adanya perintah dan larangan. Nah, maksudnya perintah di sini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan mau tidak mau itu hal konyol. Kalau itu aturan dari hukum maka harus dikerjakan. Berikut larangannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan atau sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dan apabila larangan itu kita langgar, maka otomatis kita akan terkena sanksi. Nah, di sini ada tugas hukum. Yang pertama ini artinya untuk memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum. Sekalipun itu anak tukang beca atau anak presiden, apabila melakukan kesalahan mau tidak mau ya harus dihukum. Kemudian yang kedua di sini adalah mencapai sebuah keadilan agar bisa hidup lebih tentram dan damai. Kemudian yang ketiga di sini supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Nah, masuk ke subjudul yang kedua, yaitu penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini merupakan pembagian hukum berdasarkan jenis-jenisnya. Ada 8 ya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan sumbernya, yang pertama di sini ada hukum undang-undang, artinya sudah tertera dalam perundang-undangan. Yang kedua di sini ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini sama dengan hukum adat, yang artinya lahir dan tumbuh berkembang di suatu daerah tertentu. Misalnya di Aceh yang tidak memperbolehkan antara perempuan dan laki-laki berboncengan kecuali mahramnya. Nah, hukum adat yang ada di Aceh dengan yang ada di Jawa Barat tidak mungkin sama. Kemudian yang ketiga di sini ada hukum traktat. Artinya terdapat suatu perjanjian antar negara seperti PBB dan ASEAN. Kemudian yang terakhir di sini ada hukum jurisprudensi yang dimana putusan hakim diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya. Menurut tempat berlakunya, yang pertama di sini ada hukum internasional yang artinya ada kaitannya dengan negara lain. Yang kedua ada hukum nasional, artinya hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Menurut bentuknya, yang pertama di sini ada hukum tertulis, terdiri atas terkodifikasi, artinya tersusun secara sistematis dalam satu buku seperti KUHP, KUH Dagang, dan KUH Perdata. Kemudian tidak terkodifikasi, artinya masih terpisah perundang-undangannya seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang ITE. Kemudian hukum tidak tertulis, artinya ini tuh seperti norma
yang dimana hukum ini tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat tertentu. Menurut waktu berlakunya, yang pertama di sini ada hukum positif, artinya hukum yang telah disahkan berlaku sekarang di tempat dan waktu tertentu. Misalnya Undang-Undang RI 1945. Kemudian yang kedua di sini hukum negatif, artinya hukum yang belum disahkan atau masih dirancang seperti RUU. Menurut cara mempertahankannya, yang pertama di sini ada material yang dimana berisikan perintah dan larangan. Kemudian yang kedua ada formil yang dimana formil ini harus melakukan, melaksanakan, serta mempertahankan apa yang ada di material tadi. Nah, berdasarkan sifatnya yaitu memaksa dan mengatur, maka hukum itu mau tidak mau harus diikuti walaupun hal itu konyol. Misalnya di siang hari harus menyalakan lampu motor. Ya, mau tidak mau kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti perintah itu. Nah, di sini menurut wujudnya yang pertama ada objektif. Nah, apabila ada 2 orang atau lebih, maka harus diatur oleh yang namanya hukum objektif. Kemudian subjektif, artinya ini sama dengan hak. Berdasarkan isinya, yang pertama di sini ada hukum publik yang dimana mengatur kepentingan negara dengan warga negara. Yang kedua di sini ada hukum private yang dimana mengatur kepentingan penduduk dengan warga negara. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Dapat Ibu tarik kesimpulan bahwa belum ada kesepakatan resmi mengenai hukum itu seperti apa. Jadi, pada intinya hukum itu merupakan suatu kaidah hidup, norma, tata tertib yang harus kita tegakkan di dalam lingkungan masyarakat. Karena tujuan hukum itu tersendiri adalah menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat mengatur dan memaksa. Coba perhatikan dan catat bila perlu. Untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 78 dan 79. Tadi sedikit Ibu singgung bahwa ada satu ahli yang mengemukakan mengenai hukum. Nah, tugas kalian di situ mencari ahli-ahli lainnya dan pendapatnya tentang hukum. Lalu kalian analisis serta cari persamaan dan perbedaan di antara definisi-definisi hukum yang kalian cari. Ibu tambah lagi ya, satu lagi biar kalian lebih semangat. Nah, di halaman 83 dan 84 coba nanti kalian cari. Di situ kan ada kata-kata yang belum ditemukan. Nah, coba kalian nanti cari kata-kata yang berhubungan dengan hukum. Lalu kalian cari contohnya seperti itu. Gimana? Sudah jelas untuk tugasnya? Untuk minggu depan kita masih mempelajari bab 3 untuk melanjutkan subjudul yang ke-3 dan 4, yaitu tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Nah, jadi kita itu nanti lebih mendalami pengelolaan hukum yang diciptakan oleh Indonesia. Jangan lupa dibaca kembali materi yang telah Ibu berikan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata ketiduran. Akhirnya tugasku beres. Jangan lupa minum dan mari kita cek tugasnya. Kita kumpulin. Bentar. Kok kosong? Hah? File masih kosong. Di-prank oleh mimpi. Ternyata cuma mimpi. Iya. Ya, ternyata cuma mimpi. Aku kira barusan aku udah. Ya, ini harus ngerjain lagi deh.